Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bangkitlah menjadi teranglah. Ya, hari ini kita sampai kepada Yesaya pasal yang ke-40. Kita akan membaca ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Saya baca seperti ini. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawab, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa dari pasal yang ke-40 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, di mana di pasal yang ke-40 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 kemarin saya beri tema mendatangkan kemuliaan Tuhan. Sebab memang tema ini, bagian ini adalah bagian kedua dari kitab Yesaya. Saya sudah katakan bahwa kitab Yesaya itu terbagi dari dua bagian. Bagian yang pertama pasal 1 sampai pasal 39, di mana orang Israel belum dibuang ke Babel. Tetapi pasal 40 sampai 66 itu adalah bagian kedua, itu adalah surat kepada orang-orang buangan di Babel untuk memberitahukan bahwa perhambaan mereka sudah selesai, bahwa perbudakan mereka sudah selesai. Tuhan sudah mengampuni mereka. Itu sebabnya di pasal yang ke-40 ayat 1 sampai 2 itu diumumkan, diberitahukan bahwa perhambaan mereka sudah selesai, sudah berakhir. Nah, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima kemarin kita sudah melihat bahwa bagian ini kita harus terjemahkan dari dua konteks, yaitu konteks perjanjian lama, di mana waktu itu orang Israel masih ada di dalam perhambaan di Babel, dan yang kedua konteks perjanjian baru, sebab ayat itu memang dikutip khusus oleh perjanjian baru, yang mana dijelaskan bahwa Yohanes adalah orang yang berseru-seru di padang gurun yang ditulis oleh kitab Yesaya ini. Itu langsung dikutip oleh Lukas pasal 3 yang kemarin kita sudah melihat bahwa di dalam konteks perjanjian baru, bahwa mereka yang mau melihat Yesus, melihat kerajaan Allah, sebab hal kerajaan Allah itu sudah dekat, maka Yohanes berkata yang paling pertama mereka harus bertobat. Pertobatan itu sangat penting untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, kemarin saya katakan bahwa untuk melihat kemuliaan Tuhan, maka mereka harus dibaptis. Hidup yang lama itu harus dikubur, hidup yang baru harus muncul. Dan yang ketiga, menyatakan atau menunjukkan buah-buah dari pertobatan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Mereka bisa melihat Yesus yang sang juru selamat itu sudah datang. Saya katakan kemarin bahwa perjanjian di dalam konteks orang Israel di Babel juga seharusnya sama, hampir sama. Mereka harus melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh.
Dan yang kedua, mereka harus melupakan manusia lama. Mengapa mereka harus dibuang ke Babel? Itu harus berubah mereka. Dan yang ketiga, mereka harus taat kepada Tuhan, menjadi tunggul yang baru, tunas yang baru, tunas yang memuliakan Tuhan. Nah, hari ini kita bisa melihat di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Nah, di ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 ini juga sebenarnya kita harus melihat dari dua terjemahan. Nah, ayat ini soalnya dikutip dari di dalam Yakobus dan Petrus. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat yang di dalam Yakobus. Ya, Yakobus menuliskan di dalam saya ambil dua terjemahan. Tadi terjemahan baru kita sudah melihat bahwa seluruh manusia seperti bunga rumput, ya. Tapi saya ingin mengambil kita melihat dari Yakobus pasal yang pertama. Saya ambil terjemahan lama, ya. Terjemahan lama di ayat yang ke-10. Ya. Dan orang yang kaya di dalam hal ia direndahkan. Nah, ini menarik, ya. Ini kutipannya. Dan orang yang kaya di dalam hal ia direndahkan, karena seperti bunga rumput ia akan hilang kelak. Karena matahari itu terbit dengan panas terik, serta melayukan rumput itu, dan bunganya luruh, dan keelokan rupanya pun hilang. Demikianlah juga orang yang kaya itu pun layu pada segala perjalanannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini menjelaskan tentang apa kutipan dari Yesaya pasal yang ke-40 ini, bahwa di sini dikatakan bahwa orang kaya dan orang kaya di dalam hal dia direndahkan. Kalau ada orang kaya yang direndahkan, maka sesuai dengan ayat yang ke-9, seharusnya mereka harus bermegah. Ya. Mereka bermegah kalau ada orang kaya yang direndahkan. Berarti di sini ada dua orang kaya. Orang kaya yang direndahkan dengan orang kaya yang tidak direndahkan. Nah, kalau orang kaya itu direndahkan, kenapa? Ya, ini yang berbeda. Ada perbedaan antara orang kaya yang direndahkan dengan orang kaya yang tidak direndahkan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa orang kaya ini direndahkan? Nah, tentu dalam konteks itu adalah karena mereka menerima Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengutip bahwa ada dua orang kaya. Orang kaya yang tidak direndahkan itu adalah orang yang tidak menerima Tuhan. Nah, orang kaya yang tidak menerima Tuhan itu akan hilang dan lenyap seperti bunga dan rumput. Ya. Tetapi orang kaya yang direndahkan itu boleh bermegah. Kenapa mereka boleh bermegah? Sebab nasib mereka tidak akan sama seperti nasib orang kaya yang tidak direndahkan tadi. Sebab semua kekayaan mereka itu, semua orang kaya itu akan lenyap dari kekayaan mereka. Mereka tidak akan menemukan kekayaan itu lagi apabila Tuhan menghembuskan. Jadi dalam Yesaya pasal yang ke-40 dikatakan, serukanlah bahwa seluruh umat manusia itu seperti bunga rumput. Itu dijelaskan oleh kitab Yakobus bahwa ada dua orang kaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengambil lagi di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di dalam terjemahan sehari-hari, ya. Dikatakan seperti ini. Bahasa Indonesia masa kini maksud saya. Ya. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Dan orang Kristen yang kaya hendaklah merasa gembira juga kalau Allah merendahkannya. Ya ini. Sebab orang kaya akan lenyap seperti bunga rumput. Nah, saudara lihat. Dan orang Kristen yang kaya
lebih jelas disampaikan oleh bahasa Indonesia masa kini bahwa orang Kristen yang kaya kalau direndahkan maka seharusnya lah mereka bermegah. Kenapa bermegah? Sebab semua manusia, semua orang kaya yang lain itu berarti tetap ada dua orang kaya di sini. Ada orang kaya yang tidak direndahkan oleh Allah, tetapi ada orang kaya yang direndahkan, diizinkan oleh Tuhan direndahkan. Kenapa? Untuk membentuk sebuah perbedaan. Ya. Orang kaya yang rendah di dalam Tuhan itu dia boleh bermegah, sebab mereka tidak akan seperti rumput akan lenyap. Orang kaya itu yang di luar Tuhan itu akan lenyap. Sekalipun kekayaannya tidak lenyap, tapi orangnya akan lenyap. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bagian yang sangat penting kita perhatikan, bahwa kitab Yakobus mengkutipnya untuk membuat sebuah perbedaan. Perbedaan orang kaya yang akan seperti rumput. Rumput yang akan layu dan akan lenyap. Sebab tidak ada manusia yang bisa kekal. Tetapi orang kaya yang sudah menerima Kristus, dia tidak sama dengan mereka itu. Nah, hari ini kita kembali mengambil, saya katakan tadi bahwa ayat ini dikutip oleh dua penulis dalam kitab Perjanjian Baru. Bagian yang pertama yang dikutip oleh Yakobus. Yakobus mengutipnya tentang membedakan antara orang kaya dengan hartanya dan orang kaya yang sudah terima Yesus dengan segala miliknya. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di kitab Yakobus ini bukan hartanya yang dibicarakan, tetapi orang kayanya. Orang kaya yang sudah di dalam Tuhan tidak akan pernah sama dengan orang kaya yang belum di dalam Tuhan. Nah, saya mengambil di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23 sampai 25. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23 sampai ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Nah, saudara perhatikan dalam ayat yang ke-23 jelas dikatakan bahwa kamu telah dilahirkan dari benih yang tidak fana. Ya. Jadi ada benih yang fana, ada yang benih yang tidak fana. Orang-orang yang sudah di dalam Kristus, Petrus berkata bahwa mereka sudah dilahirkan dari benih yang tidak fana. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian ayat 24 berkata sebab semua manusia seperti rumput. Nah, saudara lihat bahwa dia ingin membedakan, Petrus juga ingin membedakan orang yang ada di dalam Tuhan dengan orang yang di luar Tuhan. Orang yang ada di dalam Kristus dengan orang yang tidak di dalam Kristus. Karena itulah bagian ini saya ingin memberikan tema bahwa Allah membuat perbedaan bagi kita. Jadi kita adalah bangsa yang berbeda. Ya. Saya menulis temanya bangsa yang berbeda. Allah membuat sebuah perbedaan antara orang Israel yang keturunan daripada Abraham, yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, itu sangat berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Itu dalam Perjanjian Lama. Kalau dalam Perjanjian Lama, bagaimanapun bangsa Israel itu keturunan Abraham, keturunan Ishak dan Yakub, itu sangat berbeda di mata Tuhan
dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Itu dalam perjanjian lama. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa yang berbeda itu selalu akan dibuat Tuhan perbedaan. Tuhan akan selalu membuat dia sebuah bangsa yang berbeda. Kesalahannya selalu diampuni, kekurangannya selalu dilupakan. Karena itu selalu ada pengampunan buat mereka. Nah, dalam perjanjian baru, bangsa yang berbeda itu adalah bangsa yang sudah lahir baru, bangsa yang sudah menjadi bangsa miliknya Tuhan, di mana kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita menjadi bangsa yang baru, bangsa kepunyaan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata, siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Semua orang percaya yang sudah ciptaan baru itu adalah bangsa yang berbeda, beda dengan bangsa yang belum menerima Kristus. Maka Tuhan selalu membuat perbedaan. Perbedaannya adalah mereka akan seperti rumput. Setelah Tuhan menghembuskan napasnya, maka rumput itu akan menjadi layu. Rumput itu akan lenyap dan tidak akan ada beritanya lagi. Itu menunjukkan bahwa seluruh umat manusia yang tidak lahir baru itu akan dilenyapkan, akan hilang, masuk ke dalam neraka. Tetapi kita adalah bangsa yang berbeda, bangsa yang dipelihara oleh Tuhan. Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes berkata dia tidak akan hilang. Tuhan akan tetap pelihara sampai selama-lamanya. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan Allah. Jadi Yakobus mengutip ayat ini untuk membuat sebuah perbedaan antara orang kaya yang di dalam Tuhan dengan orang kaya yang di luar Tuhan. Nah, Petrus juga mengutip bagian ini adalah membedakan manusia yang ada di dalam Kristus. Dia adalah lahir dari benih yang tidak fana. Tetapi selain itu ada manusia yang lain yang belum lahir baru. Dia adalah manusia seperti rumput yang akan binasa. Nah, kalau kita kembali kepada Yesaya pasal yang ke-40 tadi, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, itu berarti sedang menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah bangsa yang berbeda di hadapan. Perbedaan itu akan Tuhan selalu tampilkan. Itu sebabnya hari ini Tuhan mengumumkan kepada mereka bahwa sudah selesai perhambaan. Ya. Sudah selesai, mereka akan dibawa pulang ke Israel. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi mereka asal mereka mau bertobat, asal mau mereka dibaptis, asal mau mereka menunjukkan hidup yang baru. Nah, hari ini saya ingin katakan, kalau engkau sudah lahir baru, kalau engkau sudah ciptaan yang baru, engkau sudah bertobat, engkau sudah menerima Kristus dan Juru Selamat kita, maka engkau akan menjadi bangsa yang baru. Saudara tahu bangsa yang baru itu, maka Tuhan akan selalu membuat perlakuan yang berbeda dengan bangsa yang baru. Karena kita ini adalah hasil jerih payahnya. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 sampai yang 11 itu menunjukkan bahwa Allah datang dengan hasil karyanya, dengan kekuatan tangannya. Itu adalah menunjukkan kepada orang-orang yang sudah lahir baru. Itu adalah orang-orang hasil dari karya Tuhan, yaitu oleh darahnya kita menjadi manusia baru. Nah, dia akan menuntun kita. Domba-domba yang dewasa dia akan dituntun dengan baik, tetapi anak-anak domba dia akan dipandu. Itu adalah sebuah perlakuan yang berbeda. Ya, itu adalah sebuah perlakuan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada bangsa yang dikasihinya.
bangsa yang sangat berbeda di hadapan. Dan itu adalah bangsa Israel kalau dalam perjanjian baru. Tapi kalau dalam perjanjian baru, bangsa Israel dalam perjanjian lama. Tapi kalau dalam perjanjian baru, bangsa yang berbeda itu adalah bangsa yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya bahwa kita adalah bangsa yang berbeda. Perbedaannya adalah ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Perbedaannya adalah ada di dalam pengawasan Tuhan. Kalau saudara melihat perjanjian lama, bahwa kemanapun orang Israel itu pergi, dimanapun mereka berada, di situ ada pengawasan khusus dari Tuhan terhadap mereka. Itu menunjukkan bahwa Tuhan memang membuat mereka berbeda daripada bangsa-bangsa yang lain. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjanjian baru juga akan hal yang sama. Sebab Tuhan tidak pernah berbeda, Tuhan tidak pernah berubah. Dia akan menjadikan kita tetap berbeda, menjadi bangsa yang berbeda, orang yang berbeda. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam wabah corona ini, yang paling penting kalau engkau adalah orang yang sudah lahir baru, ciptaan baru, engkau bertobat dengan sungguh-sungguh, engkau dibaptis dengan sungguh-sungguh, engkau menunjukkan hidup yang baru dengan sungguh-sungguh. Percaya saya ingin katakan, wabah tidak akan pernah berhenti selesai secepat itu. Habis wabah dan akan muncul wabah yang baru. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara adalah anak Tuhan, Tuhan akan membuat engkau berbeda dari bangsa yang lain. Tangannya yang penuh kasih itu akan melindungi engkau. Dia adalah perlindungan kita, dia adalah kekuatan kita. Di dalam masalah, ketika anak domba itu ada di dalam perjalanan, maka Tuhan akan menggendong. Kalau saudara adalah domba-domba yang sedang bermasalah, masih baik, dalam arti belum bisa berlari, bagaimana Tuhan mengerti dengan engkau, maka dia akan menggendongmu. Tetapi kalau engkau adalah domba yang sudah dewasa, dia akan menuntunmu dengan baik, karena dia akan memperlakukan kita dengan berbeda. Berbahagialah orang yang lahir baru, berbahagialah orang yang sudah bertobat, dibaptis, dan menunjukkan hidup yang baru. Sebab saya ingin berkata kepada saudara, hidupmu pasti dipelihara oleh Tuhan. Yang membuat kita bisa terpelihara dari seluruh perjalanan hidup kita sampai kita bertemu dengan Tuhan adalah hidup baru di dalam Kristus, ciptaan baru di dalam Kristus, dan baptis membuat manusia lama dan hidup yang baru muncul. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya ingin berkata kepada saudara, engkau adalah bangsa yang berbeda, engkau adalah orang yang berbeda. Saya mau berdoa buat saudara semua. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang Tuhan Engkau sampaikan kepada kami. Ya, kami adalah bangsa yang berbeda, kami adalah ciptaan baru, kami adalah orang-orang yang dihasilkan oleh darah Kristus sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Karena itu kami sangat percaya Engkau akan membuat kami berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Engkau akan memperlakukan kami berbeda dengan orang-orang yang lain. Engkau akan melindungi kami dan memberkati kami. Ketika kami ada masalah, Engkau akan menggendong kami. Ketika kami lemah, Engkau akan menuntun kami dengan baik. Karena itu kami sangat percaya, di tengah-tengah wabah yang sedang terjadi di dunia ini, kami percaya kepadamu. Engkau akan memberikan perlindungan yang khusus kepada seluruh sidang jemaat-Mu, kepada seluruh kumpulan lembaga raja. Kami sangat percaya kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu itu akan menuntun dan memelihara kami semua. Karena itu kami berdoa kepadamu, Tuhan memelihara kami, Tuhan membuat kami berbeda dari bangsa yang lain. Karena itu kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau berkati mereka, pekerjaan tangan mereka. Jangan satu pun di antara mereka yang kekurangan. Bapa, kami mau serahkan bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan memberkati. Berikan mereka hikmat sehingga mereka bisa menyelesaikan wabah ini. Dan kami boleh beribadah lagi kembali dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami mau berdoa kepadamu buat Jawa Timur, buat lingkungan kami. Tuhan memberikan sejahtera. So, kesejahteraan kota adalah sejahtera kami. Karena itu kami mau serahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa khusus buat sedang jemaatmu. Tutup bungkus dan memberkati mereka. Terpujilah namamu. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan angkatlah tanganmu dengan iman. Dan terimalah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai, memberkati, menolong, bahkan menopang, meneguhkan iman kami mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali kelak. Yang percaya berkata amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di sharing kepada yang lain supaya semua diberkati oleh Tuhan. Amin.